Halo, perkenalkan saya Jessica Ginting dengan NIM 210403038 dari Teknik Industri kelas C. Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Felix Giopandirianto Siaan dengan NIM 210403087. Saya dari Teknik Industri kelas C. Halo, perkenalkan nama saya Rel Angel Purba dengan NIM 210403091. Saya dari Teknik Industri kelas C. Perkenalkan nama saya Mendra Pemarga Purba dengan NIM 210403092. Hai, perkenalkan nama saya Sastia Sahira Pohan dengan NIM 210403089. Saya dari Teknik Industri kelas C. Perkenalkan nama saya Samuel Rumohorbo dengan NIM 210403090. Saya dari Teknik Industri kelas C. Jadi, kami di sini akan membahas tentang keterkaitannya termos dengan sains, teknologi, dan engineering. Pertama adalah sains. Sains adalah ilmu yang bisa kita dapatkan dari penelitian, penelusuran, pengalaman, ataupun pengamatan peristiwa alam. Saya sendiri akan menjelaskan tentang keterkaitannya termos dengan sains. Sebelumnya, kita semua pasti pernah membuat kopi ataupun teh kan? Sebelum membuat kopi atau teh, pasti kita membutuhkan air panas terlebih dahulu. Walaupun setelahnya kita akan menambahkan es ataupun air dingin. Tapi, masih banyak zaman sekarang orang yang ketika membutuhkan air panas, mereka akan memasaknya terlebih dahulu, menunggunya sampai mendidih, lalu menuangkannya ke dalam gelas. Tetapi, kalian pernah terpikir nggak, kenapa ketika kita menuangkan air panas ke dalam gelas, lama-kelamaan gelasnya juga akan terasa panas? Hal ini dapat kita ketahui dari ilmu pengetahuan fisika pada bab termodinamika dan juga pada bab suhu dan kalor. Kenapa gelas bisa terasa panas juga jika dituangkan air panas? Berdasarkan pembahasan materi pada bab suhu dan kalor, di mana pada bab ini dijelaskan kalor tinggi akan selalu mengalir ke kalor yang lebih rendah. Maka dari itu terjadilah perbedaan kalor dari air ke gelas, yang dimana hal itu juga dapat terjadi karena perbedaan suhu antara gelas dan air. Jika kalian pernah mendengar atau melihat gelas pecah dikarenakan terkena air panas, itu diakibatkan permukaan bagian dalam yang terkena air panas secara tiba-tiba akan cepat memuai. Sementara permukaan luarnya belum memuai, maka dari itu terjadilah ketidakmerataan pemuaian pada gelas yang menyebabkan gelas tersebut retak atau bahkan pecah. Oh ya, kalian pasti tahu kan jika kita menuangkan air panas ke dalam suatu wadah dan membiarkannya dalam waktu yang lama, air akan menjadi dingin. Jika kita melihat hal ini dari teori termodinamika, yang dimana pada bab ini dijelaskan bahwa adanya perpindahan energi dalam bentuk kalor. Jadi jika kita menuangkan air panas ke dalam suatu wadah dan membiarkannya dalam waktu yang lama, air akan menjadi dingin. Itu terjadi karena adanya perpindahan energi dari energi sistem ke energi lingkungan. Yang seperti kita ketahui, energi selalu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Dimana pada hal ini, energi sistem adalah air, wadah sebagai pembatas, dan lingkungan. Pada kejadian ini, energi sistem yaitu air memiliki energi dan kalor yang lebih tinggi daripada lingkungan, sehingga energi sistem akan mengalir ke lingkungan. Jika dikaitkan dalam sistem termodinamika, yaitu sistem terbuka dan tertutup, yang dimana sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki tekanan, sehingga terjadinya perpindahan energi dan perpindahan massa. Sementara sistem tertutup adalah sistem yang memiliki tekanan, yaitu penutup wadah contohnya, sehingga tidak terjadi perpindahan massa, tetapi tetap terjadi perpindahan energi. Itu sebabnya jika kita menuangkan air panas ke dalam suatu wadah dan membiarkannya dalam waktu yang lama, akan menjadi dingin. Nah, pada hal ini terdapat dua masalah yang harus diatasi. Yang pertama adalah mencari solusi bagaimana caranya kita menghindari gelas yang pecah dikarenakan menuang air panas, dan bagaimana caranya kita dapat menjaga suhu air dengan tujuan untuk mempersingkat waktu jika ingin membuat minuman menggunakan air panas tanpa harus memasaknya terlebih dahulu setiap sebelum digunakan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi. Teknologi adalah aplikasi sains untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang kami temukan tadi adalah bagaimana cara kami menjaga suhu air tetap sama dalam kurun waktu tertentu. Jadi kami menemukan satu teknologi yang dapat menjaga suhu air tetap sama, yaitu termos. Termos sering kita lihat atau kita dengar, atau kadang-kali kita pernah membelinya. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan tentang termos. Termos adalah alat atau komponen yang digunakan untuk menyimpan air.
Tetapi suhu air dalam termos tetap terjaga karena di dalam termos terdapat bahan yang bisa mengurangi kehilangan panas melalui konduksi, konveksi, atau radiasi. Konduksi dan konveksi dicegah melewati dinding termos. Gabus dan plastik merupakan tutup sebagai pengantar yang buruk. Awalnya, penemuan termos merupakan adaptasi dari tabung hampa udara yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan gas cair. Penemu termos tersebut adalah Sir James Dewar dan John Fleming. Elemen utama termos adalah tabung kaca yang hampa udara di sekeliling termos tersebut. Dengan adanya tabung tersebut, suhu di dalam termos tetap terjaga karena penutup luarnya berfungsi sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara di sekitar. Penemuan Venom Fax atau tabung hampa udara ini oleh Sir James Dewar di Oxford University menjadi cikal bakal penemuan termos, tempat menyimpan air panas dan dingin untuk minuman. Penemuan yang diciptakan secara tidak sengaja ini menjadi produk hotel atau color bagi produk minuman di dunia. Pada tahun 1904, seorang peneliti bernama Dewar melakukan penelitian bersama dengan John Fleming, ahli kimia pada University College London. Keduanya meneliti daya tahan elektris pada suhu minus 200 dan 200 derajat Celcius. Keduanya memprediksikan daya tahan itu hilang pada minus 273,15 derajat Celcius. Awalnya, penemuan termos merupakan adaptasi dari tabung hampa udara yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan gas cair. Namun, Dewar melihat peluang lain dari temuannya itu. Ia kemudian mengembangkan tabung hampa udaranya menjadi sebuah termos yang mampu mempertahankan suhu dingin dan panas. Termos flash yang terbuat dari botol yang memiliki kaca berdinding rangkap. Ruang di antara kedua dinding tersebut dibuat hampa, dan satu dinding dalam ruang hampa tersebut dilapisi perak. Dengan dinding semacam ini, isi di dalam termos tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan keadaan di luar. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Sementara itu, bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak menjadi perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa di antara bagian dalam dan luar berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Tutup termos terbuat dari bahan isolator seperti gabus untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Apa sih engineering itu? Engineering merupakan wujud penyesuaian teknologi untuk meningkatkan daya guna dan kualitas dari suatu produk. Nah, berdasarkan produk termos tersebut, dilakukan peningkatan dengan pemanfaatan teknologi tambahan serta pemanfaatan energi listrik, sehingga terbentuklah sebuah produk yakni termos listrik. Termos listrik atau thermopot merupakan peralatan berbentuk teko atau kettle yang dapat merebus air serta menyimpan air panas tersebut dengan menggunakan daya listrik. Nah, jadi di termos listrik ini, kita bisa memasak air panas sekaligus menyimpan air tersebut di dalamnya. Lebih praktis bukan? Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita lihat proses peningkatan termos listrik. Sejarah termos listrik berkaitan erat dengan ketel besi dan ketel tembaga, yang awalnya digunakan untuk memasak. Ketel untuk memasak akhirnya berevolusi menjadi ceret teh yang mengambil bentuk berbeda di berbagai negara. Seperti contohnya, samovar Rusia yang elegan, terbuat dari logam yang diduga berasal dari Persia. Sedangkan di Inggris, ceret perak menjadi bagian dari tradisi teh Inggris selama abad ke-18. Hingga saat ini, ceret masih ditempatkan di atas api, dan praktik ini berlanjut sampai akhir abad ke-19. Ketika kejenuhan air mendidih, mulai berubah secara dramatis. Nah, termos listrik yang kala itu disebut ketel listrik, pertama kali diperkenalkan oleh The Carpenter Electric Company of Chicago pada tahun 1891. Alat ini memiliki elemen pemanas di kompartemen terpisah di bawah air, dan pada tahun yang sama, seorang penemu asal Inggris, Brooks Evelyn Bell Crompton dari Crompton and Company di Inggris, mengembangkan konsep radiator panas untuk ketel listrik. Karena itu, ketika Carpenter Electric Company memamerkan ketel listrik yang di pameran dunia Chicago pada tahun 1893, perusahaan-perusahaan pun telah memasukkan konsep radiator panas Crompton. Pada tahun 1922,
The Swan Company memperkenalkan termos listrik pertama dengan elemen pemanas built-in. Elemen pemanas terbungkus dalam tabung logam yang ditempatkan di ruang air. Desain ini semakin populer di tahun-tahun berikutnya. Selama tahun 1930-an, ceret logam dengan pegangan dan tutup backlight menjadi sebuah tren. Namun, dikarenakan pecahnya Perang Dunia Kedua, logam pun tumbuh menjadi pasokan pendek, sehingga ceret keramik menggantikan model logam tahun-tahun sebelumnya. Kredit untuk menciptakan sebuah termos listrik otomatis pertama ditujukan ke Russell Hobbs, yakni sebuah perusahaan yang didirikan di Inggris pada tahun 1950-an oleh William Russell dan Peter Hobbs. Dalam penggunaan termos listrik otomatis ini, nantinya si strip bimetalik akan menyentuhkan saklar off ketika uap dipaksa mengalir melalui bukaan tutup ke strip. Pada awal 1930-an, seorang pembuat termos listrik yang bernama Walter Bulpitt menciptakan katup pengaman termos listrik. Penemu dan pengusaha Inggris John C. Taylor menciptakan dan menyempurnakan kembali termos listrik ini, di mana termos listrik akan mati dengan sendirinya jika air sudah mendidih. Perusahaan Taylor Castletown menjual ratusan juta perangkat ini dan akhirnya diberikan hak paten oleh penemu perempuan Louisa dan Agide Beatty. Untuk cara penggunaan termos listrik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pengisian. Angkat termos dari alas dasar, kemudian isi air ke dalam termos minimal 0,5 liter air dan tidak boleh melebihi batas maks pada termos. Yang kedua ada tahap pemasakan. Setelah pengisian, letakkan kembali termos ke alas dasar. Pastikan kabel sudah dicolok ke stop kontak dan tekan tombol on. Setelah air mendidih, termos akan secara otomatis off dan lampu indikasi akan padam. Untuk memasak air kembali, biarkan terlebih dahulu termos mendingin selama 15-20 menit. Dan di tahap terakhir yaitu pembersihan, pastikan termos dalam keadaan dingin dan lap bagian luar termos menggunakan kain bersih.